Selamat malam Bapak Ibu, umat rukun Santa Agnes, dan siapa saja yang mengikuti ibadah pada malam hari ini yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita beribadah kembali. Bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan malam ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa saya mengatakan istimewa? Karena pada malam hari ini adalah ibadah pertengahan tahun 2021. Dan kedua, ibadah ini terselenggara oleh kolaborasi dari para pemimpin ibadah selama ini di Rukun Santa Agnes. Marilah kita satukan hati kita hening sejenak, dan kita akan beribadah bersama, dan kita buka dengan lagu pembukaan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadat ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mohon ampun. Marilah kita nyatakan dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian untuk mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai karyanya. Dan sesudah tiba saatnya, ia berjuang dengan gigih, bahkan sampai mati, demi masa depan dan kebahagiaan kami. Maka ya Bapa, semoga sabdamu hari ini membuka hati kami supaya berani menggunakan setiap kesempatan untuk belajar dengan tekun dan bekerja dengan rajin demi hari depan yang cerah bagi diri kami sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, nusa dan bangsa. Semuanya ini kami mohon demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang berkuasa dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Bertambah besarlah anak itu dan disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri.
Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setiba di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, semua anggota dukung Agnes yang saya cintai. Hari ini kita ketemu lagi di dalam doa rukun kita dan sabda Tuhan yang sangat-sangat indah. Saya katakan sangat indah karena pada saat saya mencoba untuk merenungkan sabda ini, saya melihat banyak kemungkinan-kemungkinan yang mesti kita bicarakan. Saya bermula dari Injil. Bagaimana dalam Injil ini kita bisa melihat begitu jelas Yesus tiba di seberang danau. Seberang danau yaitu tempat yang ia meredahkan badai. Pada saat ia sampai di seberang itu, tempatnya namanya Gadara. Di situ ada orang yang kerasukan setan. Dan katanya setan itu di situ luar biasa berbahaya. Dan 2 orang ini sampai tinggal di kuburan kesiang. Mereka harus menginap di situ. Setan itu berkuasa di dalam dirinya. Mereka sebut namanya itu Legion. Mereka itu adalah segumpulan setan, sehingga sangat dahsyat dan orang-orang takut lewat di situ. Tetapi mari kita simak baik-baik apa yang terjadi pada saat itu. Yesus datang ke tempat itu, dan ternyata setan mengenal Yesus. Ya, di situ kita garis bawahi bahwa setan iblis itu mengenal Yesus. Apa katanya? Saya baca ulang. "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mengapa saya menggarisbawahi bahwa iblis, setan mengenal Yesus? Kita juga bisa melihat
bahwa kadangkala kita mengenal Yesus hanya sebatas sama setan tadi. Kita mengenal Yesus dan kita takut untuk dekat dengan Yesus. Kita mengenal Yesus dan kita merasakan bahwa Yesus itu sesuatu yang wah. Tetapi kita tidak mencoba untuk masuk lebih dalam. Ini satu gambaran yang ingin saya bawakan. Kemudian kita coba melihat lagi apa yang terjadi. Setan meminta kepada Yesus supaya apa? Dia dimasukkan ke dalam babi-babi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sedangkan iblis meminta kepada Yesus dan Yesus mengabulkan. Apalagi kita manusia. Kita manusia, mari kita meminta yang baik pada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ini saya bisa menarik kesimpulan pada bacaan Injil hari ini. Tapi mari kita coba lebih jauh lagi ke dalam, kita pelajari mengenai bacaan pertama. Bacaan pertama bercerita mengenai hal kelahiran siapa? Ishak. Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Bahwa anak inilah yang akan menjadi penerus Abraham. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bisa kita lihat di sini bahwa Sarah adalah sosok seorang wanita yang begitu tidak percaya apa yang telah Tuhan janjikan kepada suaminya. Ia selalu berpandangan bahwa hubungannya Tuhan itu dengan suami saya, janjinya Tuhan itu dengan suami saya. Sampai bisa kita melihat atau kita mencoba melihat kembali kitab Kejadian sebelum hari ini, di mana Allah memberikan kepada Sarah janji bahwa engkau akan mengandung. Tapi Sarah tersenyum dan dia katakan, bagaimana bisa, aku sudah tua. Sehingga dia mendorong orang lain untuk menerima mahkota yang diberikan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara kasih pasti tahu bahwa kejadian itu mengakibatkan Abraham mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan janjikan, ia tidak akan pungkiri. Dia katakan bahwa Sarah yang harus melahirkan seorang anak laki-laki menjadi keturunan Abraham. Dan benar pada saat itu Sarah melahirkan. Bacaan hari ini, bagaimana sifat seorang Sarah yang setelah dia melahirkan, dia jadi takut. Karena Ismail ancaman untuk anaknya. Sehingga dia harus memberikan mandat kepada suaminya untuk tinggal membawa Sarah pergi dari rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, peristiwa ini membuat kita biasa juga agak pusing juga. Apakah ini baik atau tidak? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tetapi kita manusia yang biasa lebih mengutamakan kehendak kita, sehingga
kehendak kita membuat kita mendapatkan masalah. Beginilah keluarga Abraham dan Sarah. Mereka tidak sabar menanti apa yang Tuhan katakan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mencoba mengawinkan peristiwa tadi dengan peristiwa Abraham dan Sarah. Kalau kita coba menyimak kembali bacaan tadi, di saat iblis atau setan itu sudah pergi, mestinya penjaga-penjaga babi itu bergembira. Karena apa? Karena manusia diselamatkan, sedangkan binatang dibuang semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia-manusia itu, penjaga-penjaga babi itu lari masuk ke kota dan memberitahu bahwa Tuhan Yesus membuat babi-babi mereka mati semuanya. Dia tidak menceritakan bahwa si iblis ini sudah pergi dan manusia yang dirasuki sudah sembuh. Dia melihat dari sisi kepentingan dirinya. Dia lari daripada hati nuraninya. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mereka bersepakat untuk mengusir Yesus dari tempat itu. Nah, di sini kita bisa melihat banyak karakter-karakter manusia yang membuat kita harus bercermin bahwa karakter-karakter ini bisa menjerumuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bacaan ini luar biasa, di mana kita bisa melihat begitu banyak karakter-karakter yang mau menyelamatkan diri sendiri. Karakter-karakter yang walaupun dia tahu bahwa ini tidak baik, tetapi untuk menyelamatkan dirinya, maka dia melakukan hal yang jelek. Nah, cermin daripada sabda Tuhan hari ini mau memberikan kepada kita, di dalam masalah pandemi sekarang ini, banyak sekali yang peristiwa-peristiwa yang membuat kita jadi pusing, membuat kita harus mencari kambing hitam. Waduh, ini orang kena COVID. Wah, karena dia memang begini, karena memang dia begini, karena dia ini suka begini. Tapi mari kita coba untuk mencari bagaimana kita bisa keluar daripada masalah itu. Atau kita mencoba untuk melihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah memprotek diri saya agar si COVID itu tidak masuk di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberikan kita banyak contoh agar supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa menghargai apa kehendak Tuhan. Tidak sama Sarah yang mengambil kehendak Tuhan itu sebagai kepentingan suamiku, mengambil kehendak Tuhan itu untuk turunan suamiku, bukan saya. Kalau kita orang Katolik, perkawinan suami istri adalah satu paket. Kalau Tuhan berbicara dengan suamimu, maka ia juga berbicara dengan istrimu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana penjiwaan seorang penjaga babi. Ia menyelamatkan dirinya. Sama dengan masa-masa sekarang ini. Banyak orang, yang penting saya selamat. Kau mau mati ke, kau mau apa, urusanmu. Bahkan banyak juga yang bercerita kepada orang lain masalah-masalah yang tidak benar, sehingga
orang lain takut untuk divaksin lah, takut untuk pakai masker lah, takut untuk melindungi dirinya lah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Akhir-akhir ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan Abraham. Dalam minggu ini kita akan banyak belajar bagaimana kitab Abraham, dan saya percaya Tuhan juga akan berbicara di dalam Injilnya mengenai berita-berita indah yang Tuhan ingin bicarakan dengan kita. Seperti minggu lalu, Tuhan berbicara kepada kita apa? Yaitu Ia menghidupkan anaknya Serdadu Yayus. Dia menyembuhkan orang yang perdarahan. Bahkan orang itu hanya menyentuh jubahnya, maka dia disembuhkan. Dan Tuhan katakan kepadanya apa? Imanmu menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari hari ini kita mencoba untuk belajar mengatakan kepada kita sendiri, Robi, imanmu menyelamatkan engkau. Mari kita tunduk, kita belajar untuk bisa menerima kenyataan ini. Kita hening sejenak, kita mengajak Tuhan, Tuhan, aku mau belajar agar aku punya iman yang kuat, iman yang percaya kepadamu, iman yang mau meyakinkan diri kami bahwa kami bisa lalui COVID pandemi ini dengan lebih baik, lebih mawas diri, dan juga mau melindungi semua orang dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang positif. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa umat. Mari kita berdoa untuk para imam, para pastor kita yang terkasih. Kiranya Allah Bapa yang Maha Baik dalam surga berkenan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka di dalam gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas bertambahnya setahun lagi usia daripada anak Cindy, anak daripada Ibu Frida Sondak. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pertolongan-Mu sepanjang tahun yang sudah dia lalui. Kembali di hari yang datang, kami mau menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Bersama dengan pasangannya dalam rumah tangga baru yang baru mereka bina. Semoga Allah Bapa berkenan memberkati kiranya para keluarga kecil ini demi hari cinta kasih dan kesetiaan, dan mereka pun boleh bertumbuh dan berkembang, serta agar mereka belajar dari pengalaman
bagaimana mereka dapat membahagiakan satu sama lainnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk warga Rukun Santa Agnes, juga untuk warga paroki kita yang lagi mengalami gangguan kesehatan. Semoga Allah Bapa berkenan mendampingi, memulihkan kesehatan mereka, agar kembali adakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk anak Niko, anak dari Pak Job. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang baik baginya, dan berkenan memberkati pekerjaan yang dia lakukannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua warga Rukun Santa Agnes. Kiranya berkat penyertaan-Mu selalu ada untuk kami dalam langkah hidup kami. Tuhan berkenan memberikan kami kesehatan yang baik, menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit yang melanda dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya, walaupun kami berhimpun secara online, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kembali kita menyatukan doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantulah kami selalu dengan rahmat-Mu. Semoga cinta kasih-Mu Kau nyalakan juga dalam hati kami melalui ibadah bersama kami malam ini. Bantulah kami juga mengikuti panggilan-Mu, sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang berkarya dengan tekun dan takwa dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga ibadah kita pada malam hari ini berkenan kepadanya dan kita semua boleh berada dalam bimbingan dan berkat pertolongan Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita malam ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya dan mempermuliakan nama-Nya dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.